Bayangkan malam purba ribuan tahun lalu. Tidak ada lampu, tidak ada kota, hanya hamparan langit yang begitu jernih. Di atas kepala, miliaran bintang berkelip, begitu dekat seakan bisa dijangkau tangan. Di bawah langit itu, nenek moyang kita duduk mengitari api unggun. Tubuh mereka rapuh, hidup mereka dipenuhi ancaman alam. Tetapi mata mereka menatap sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Mereka tidak tahu bahwa cahaya bintang itu berasal dari jarak jutaan tahun cahaya. Mereka tidak mengenal kata galaksi, apalagi kosmos. Tetapi mereka tahu satu hal, ada sesuatu yang agung, misterius, dan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Dari rasa kagum sekaligus gentar itulah lahir mitos. Lahir keyakinan bahwa ada kekuatan yang melampaui diri mereka. Disinilah kita melihat bagaimana pertanyaan purba, siapa manusia pertama, berubah bentuk. Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan pada bumi, tetapi juga pada langit. Manusia bertanya, siapa yang menyalakan bintang? Siapa yang menggantungkan bulan? Siapa yang meniupkan hidup ke dalam tubuh ini? Pertanyaan-pertanyaan itu melahirkan kisah-kisah kosmik yang kemudian diwariskan turun-temurun sebagai mitologi. Bagi nenek moyang, mitos bukanlah kebohongan. Ia adalah cara mereka memberi makna pada sesuatu yang tak bisa dijangkau. Mitos adalah bahasa puitis untuk menjelaskan hal-hal yang terlalu besar bagi pikiran sederhana. Di balik setiap kisah tentang dewa, raksasa, atau makhluk gaib, ada usaha manusia untuk berdialog dengan semesta. Mari kita lihat bagaimana mitos ini hidup dalam berbagai budaya. Di Mesopotamia, ada kisah tentang Enuma Elis, di mana dewa-dewa bertarung dan dari tubuh mereka lahirlah langit dan bumi. Di Mesir kuno, manusia percaya bahwa bumi ditopang oleh dewa Geb dan langit ditahan oleh Dewi Nut. Di Yunani, mitos Prometheus bercerita tentang api yang dicuri dari dewa untuk diberikan kepada manusia, simbol tentang kesadaran yang mulai tumbuh. Di Nusantara sendiri, kita menemukan kisah-kisah penciptaan dari suku-suku tua yang menuturkan bahwa manusia lahir dari tanah, dari laut, atau dari langit. Semua mitos itu tampak berbeda, tetapi sesungguhnya berbicara tentang hal yang sama. Kerinduan manusia untuk memahami asal-usulnya. Mitos adalah cara jiwa kolektif menjawab pertanyaan yang terlalu luas untuk dijawab logika. Dan disinilah agama berperan. Agama lahir sebagai bentuk penyempurnaan mitos. Ia mengumpulkan simbol-simbol purba, menyusunnya menjadi narasi yang lebih terarah, dan menjadikannya pedoman hidup. Jika mitos adalah api kecil di hutan gelap, agama adalah obor yang lebih terang. Tetapi, seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, obor ini bisa dipakai dengan dua cara, untuk berhenti di tempat, atau untuk melangkah lebih jauh. Nenek moyang kita mengajarkan sesuatu yang penting. Sebelum ada kitab, sebelum ada institusi, ada langit malam yang sunyi. Ada rasa kagum yang murni. Ada getaran batin yang membuat manusia merasa kecil, namun juga merasa bagian dari sesuatu yang besar. Dan rasa itu tidak pernah hilang. Hingga hari ini, meski kita hidup di kota modern, pertanyaan purba itu tetap muncul setiap kali kita menatap bintang. Ilmu pengetahuan kini memberi kita data. Bintang-bintang itu adalah matahari jauh, galaksi adalah kumpulan miliaran bintang, semesta berusia 13,8 miliar tahun. Tetapi data itu tidak membunuh rasa kagum. Justru ia memperbesar rasa kagum. Karena semakin kita tahu, semakin kita sadar betapa kecilnya kita, dan betapa besarnya misteri yang belum terjawab. Pertanyaan siapa manusia pertama pun ikut melebar. Ia tidak lagi hanya tentang individu purba di bumi, tetapi tentang posisi kita di semesta. Apakah kita satu-satunya makhluk yang sadar di antara miliaran galaksi? Apakah di luar sana ada manusia lain, atau makhluk lain,
yang juga bertanya hal yang sama? Disinilah kita melihat bahwa pertanyaan purba tidak pernah mati. Ia hanya berganti bentuk. Dari mitos nenek moyang hingga sains modern, dari doa purba hingga teori kosmologi, pertanyaan itu terus hidup. Ia adalah benang merah yang menghubungkan manusia di setiap zaman. Mitos, pada akhirnya, bukan sekadar cerita lama. Ia adalah jejak kesadaran manusia yang sedang belajar mengenali dirinya. Dan agama, dalam wajah terbaiknya, adalah penerus mitos itu. Ia tidak menolak pertanyaan, tetapi menuntunnya. Ia tidak sekadar memberi jawaban, tetapi mengajari manusia bagaimana mengolah pertanyaan agar menjadi jalan menuju makna. Maka, ketika kita menatap langit malam hari ini, kita sebenarnya sedang melakukan hal yang sama dengan nenek moyang. Kita sedang bertanya pada semesta, sedang berdoa dengan cara yang paling purba. Bedanya, kita memiliki lebih banyak kata, lebih banyak ilmu, lebih banyak simbol. Tetapi kerinduan itu tetap sama. Kerinduan untuk tahu dari mana kita datang, dan untuk apa kita di sini.